Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sadar," katanya gitu. saya saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Selamat malam pemirsa setia Mu'alafah Sifana Channel. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu spesial ya, Ibu Dr. Gigi Karissa Grani. Selamat malam Ibu Dr. Karissa Grani. Senang sekali ya akhirnya bisa kesampaian gitu, saya bincang-bincang sama ibu setelah banyak request nih dari pemirsa nih, katanya tolong dong tampilin Dokter Karissa Grani gitu. Saya bilang ya insya Allah, saya jawab gitu kan, insya Allah. Saya bilang ini saya juga lagi hubungin gitu kan. Terus udah gitu ada lagi yang komen, tolong dong tampilin ibu dokter gitu. Saya bilang aduh kok requestnya banyak banget nih, ibu dokternya lagi sibuk. Saya bilang ibu dokternya lagi ngatur jadwal. Saya paling jawabnya gitu aja sih, saya bilang. Terus oh ya udah insya Allah, saya bilang gitu kan. Nah ini ibu saya nggak inilah to the point ya, soalnya ibu juga lagi kurang enak badan ya, jadi saya juga nggak enak lama-lama gitu kan. Saya sih pengen pemirsa dan saya juga ingin tahu nih kan, seperti yang kita udah tahu mengenai backgroundnya ibu kan, dulunya kan pastinya bukan Islam ya, karena ibu kan mu'alafah gitu. Jadi ibu kalau untuk yang belum mengetahui mungkin tentang ibu bisa cerita sedikit, misalkan ibu tuh dari asalnya dari daerah mana gitu, untuk permulaan aja ini, untuk sekedar sekilas lah. Maksudnya ibu anak keberapa, terus misalkan orang tuanya asalnya dari mana, seperti itulah kira-kira gitu. Bisa diceritakan Bu, sekolahnya di mana gitu. Oke, ya ampun, sebelumnya memang ngatur jadwal tuh bukan berarti maksudnya banyak tawarin, banyak interview ya. Memang kan tanggung jawabnya itu sebenarnya yang mulai di jalan dakwah seperti ini, syiar ini kan baru belakangan ini ya. Sebelumnya itu sebenarnya pun saya udah padat, tapi padatnya itu ya memang karena terkait pekerjaan saya kan, memang kalau PNS itu kan terikat waktu ya, dari jam 8 sampai jam 3 sore. Kemudian saya alhamdulillah di rumah ada praktek dokter gigi gitu, dan kebetulan kan juga single parent ya, jadi ngurus anak-anak gitu. Di samping juga pastinya setelah masuk ke Islam kan banyak waktunya, lebih banyak untuk pokoknya kalau ada waktu pasti untuk mencari ilmu gitu ya, untuk ikut kajian dan sebagainya gitu. Jadi bagi-baginya itu gitu, karena saya juga nggak mau nanti jadi fokus ke seperti ini tapi yang lainnya terbengkalai gitu. Jadi berusaha mengimbangi lah gitu ya, kalau dibagi-bagi gitu. Jadi nggak bermaksud gimana, makanya saya sebenarnya sungkan juga kalau sampai kayak Bu Sifana sampai bolak-balik hubungi gitu kan, itu nggak sengaja bermaksud begitu gitu ya. Cuman ya itu tadi juga saya tahu juga, saya khawatir, namanya kita manusia ya Bu ya, tempatnya hilaf, lalai gitu, tempatnya nanti gampang jadi ujub atau apa gitu. Saya juga nggak mau gitu. Jadi benar-benar hati-hati banget gitu ya. Jadi ya sambil berdoa sih, semoga Allah mudahkan. Kalau memang Allah kehendaki pasti ya dimudahkan. Sampai pada malam hari ini juga ya Bu, alhamdulillah bisa ketemu langsung sama Bu Sifana yang juga sama-sama mualaf gitu. Pasti juga
udah lebih pengalaman lah gitu. Nah, saya malah yang anak baru nih, baru Sama-sama tahun lebih belajar, ini. Bu. Gitu. Sama-sama belajar. Gitu. Iya, Ibu. Nah, makanya malah saya nih yang harus belajar ke mana gitu. Apa namanya, mungkin kalau boleh share perkenalan sedikit gitu ya. Saya kelahiran tahun 84, anak pertama dari 4 bersaudara, kebetulan perempuan semua gitu. Ayah saya almarhum pada 5 Juni kemarin gitu ya. Ayah itu sudah lahir di Jakarta sih, tapi banyak keluarga ada di Parungkuda, Sukabumi. Kemudian kalau ibu itu kelahiran Malang, Jawa Timur gitu. Nah, kalau saya sendiri sudah lahir di Jakarta gitu. Sekolah saya dari kecil sampai besar itu tinggal di Tangsel, di Pamulang gitu. Sekolahnya juga di sana. Baru kemudian SMA boarding school ya di Magelang gitu, di SMA Tarunan Nusantara. Kemudian baru kuliah kembali ke Jakarta di kedokteran gigi UI. Kemudian melanjutkan sekolah sampai baru S2 sih di SA Unggul gitu. Nah, apalagi ya perkenalannya. Apalagi Terus kerjanya di mana? Kerjanya di mana? Oh iya, sekarang saya bekerja di Sudin Kesehatan Jakarta Barat gitu. Jadi PNS Pemda DKI Jakarta ya. Itu anak ada 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Tapi Ibu kalau lihat face-nya kayak orang Chinese ya. Kirain saya Ibu ada keturunan Chinese. Iya, ada yang pasti atas-atasnya ada ya mukanya kayak gini. Cuman ya nama Chinese apa gitu, bahasa Chinese, Mandarin, anak-anak belajar Mandarin saya pun nggak ngerti. Oh, gitu. berarti ada keturunan Chinese ya. Iya, berarti ada keturunan Chinese. Iya. Iya. Suara saya kedengeran jelas nggak, Bu? Suara Kedengeran. saya jelas kedengeran nih. Terus jadi itu pertanyaannya nih selanjutnya ya, apa yang mendorong Ibu untuk mempelajari agama Islam? Iya. Yang sebenarnya sih pemicu awalnya itu sebenarnya kejadian awal pandemi itu sih, Bu. Jadi Maret 2020 yang lalu itu kan baru-baru ramainya pandemi corona ini gitu. Nah, itu nggak tahu ya, entah kenapa itu memang hidayah itu milik Allah ya. Jadi tiba-tiba yang biasanya saya lihat orang muslimah pakai niqab tuh gimana gitu ya sebelah mata itu, tapi hari itu tuh menjadi sesuatu yang istimewa gitu ya. Waktu itu saya ngeliatnya, loh kok jadi kita kayak dia ya gitu ya. Hari-hari ini kita dipaksa tanda kutip pakai niqab ya, dengan masker itu kan gitu. Mulai mau perempuan, kemudian habis itu suka aneh saya ngeliat orang nggak mau salaman gitu kan. Kok kayak gimana banget sih, emang bisa naksir dengan salaman doang, saya kira gitu ya. Waktu dulu mikirnya kayak gitu kan. Terus tapi ternyata kan memang hari ini kita nggak boleh salaman ya gitu kan ya, gitu. Terus rajin apa jaga wudhu gitu ya, kita harus rajin cuci tangan juga gitu. Jadi berawal dari itu jadi saya tertarik, belum sampai ke ajaran dokter Islam belum, tapi baru dari yang lahiriah lah ya yang terlihat gitu. Saya melihat apa sih manfaatnya wudhu, manfaat gerakan sholat itu yang malah itu. Dan ya benar sih, kalau nggak kenal maka nggak sayang kan. Makin kenal makin dipelajari kok makin tertarik, terus sampai akhirnya ya kayak udah nggak bisa dibendung lagi ya gitu ketertarikan itu. Iya, udah jatuh cinta, udah lanjut lah gitu jadinya gitu. Terus sebelum Ibu mau berniat mau mempelajari Islam nih kan, Ibu pernah nggak punya gambaran sebelumnya nih ya mengenai orang-orang Muslim itu seperti apa gitu? Maksudnya ajaran Islam tuh kan kalau menurut orang wah agama teroris atau apa gitu, ada nggak gitu seperti itu dalam pemikiran Ibu gitu? Iya, alhamdulillahnya kan lingkungan saya ya, mau di rumah maupun di kantor itu sebenarnya mayoritas tuh banyak Muslim gitu. Jadi kalau bisa digambarkan, saya itu gimana? Kayak nggak menganggap
nggak berpikir negatif tentang Islam, nggak ada sih dalam ini. Keluarga saya juga sih nggak ada, karena keluarga tetangga apa semua deket tuh orang Islam gitu ya. Di kantor juga banyak kan mayoritas Islam gitu. Cuma lebih ke apatis mungkin ya, kayak nggak mau tahu lah gitu tentang agama Islam gitu kayak ya udah kamu saya gitu ya gitu, toleransi gitu. Tapi ya kayak nih saya pindah ke Muslim ya terus terang mereka juga menyayangkan atau gimana gitu, walaupun ya biasa aja gitu. Maksudnya kayak kakak ipar kan juga dulu pakai kalau main sinetron ya pakai kerudung gitu kan, padahal kan non Muslim gitu kan, juga nggak jadi masalah gitu, karena memang sebenarnya sih nggak ada gimana tentang Islam, tapi lebih ke apatis mungkin kalau bisa dibilang ya, nggak mau tahu gitu tentang Islam gitu ya. Mungkin kalau samar-samar taunya ya cuman kayak kayak ke Ka'bah itu ya, kok harus ke Ka'bah gitu. Terus kayak yang paling disoroti biasanya Muhammad kan kok menikahi yang anak kecil gitu dan istrinya banyak gitu, paling yang tahu di permukaan aja, cuma sampai gitu, tapi nggak sampai jadi kayak benci dengan Islam, nggak suka dengan Islam tuh enggak, tapi lebih ke apatis aja gitu, nggak mau tahu gitu. Oh, jadi nggak ada mengenai orang-orang Muslim, nggak ada pemikiran yang buruk-buruk lah gitu ya tentang orang Muslim gitu ya? Alhamdulillah sih enggak sampai gitu, enggak, karena yang Muslim yang di sekitar saya sih ya alhamdulillah menunjukkan seorang Muslim ya, kepribadian Muslim gitu ya, yang saling nolong, yang perhatian, yang kayak gitu. Terus ya alhamdulillah ya Bu ya, Masya Allah. Jadi pokoknya Ibu tuh mendapatkan hidayah dari awal pandemi itu ya, dari corona itu ya. Nah terus sebelum Ibu masuk menjadi Muslim, terus sampai Ibu mengucapkan syahadat, itu reaksi di orang-orang sekeliling Ibu bagaimana tuh? Apakah mereka ngapain lo masuk Islam atau gimana gitu misalkan gitu? Ada nggak yang seperti itu? Enggak sih, jadi yang kaget justru teman-teman yang Muslim ya, karena tahu latar belakang saya gimana, dulu mantan suami saya siapa gitu kan, gimana keluarga saya di rumah gitu. Nah tiba-tiba ya itu kan saya habis syahadat itu sembunyi-sembunyi. Kalau sholat itu cuma dari sekantor itu cuma saya cerita sama satu orang teman saya perempuan, karena saya mau numpang jamaah gitu kayak, soalnya belum hafal bacaan sholat gitu kan. Jadi saya akhirnya terbuka dengan satu orang. Jadi minggu saya syahadat, Rabu saya WFO masuk kantor itu saya cerita sama satu orang gitu, yang udah pakaiannya syar'i gitu ya. Terus saya bilang, saya mau cerita, saya bilang gitu. Terus habis itu ya kaget sih, beliau kaget gitu kan, Allahu Akbar gitu, Masya Allah, berarti itu sampai langsung nangis lah gitu ya, kok bisa gitu. Terus dan akhirnya menjelang saat itu pokoknya saya kemana-mana sama beliau lah, jam duha kita ke masjid gitu. Biasanya sih sebenarnya kalau di kantor tuh kalau yang perempuan kami di musola aja, yang di setiap lantai kan ada musola gitu, nggak pernah ke masjid yang besar di kantor gitu, di kompleks kantor kan. Nah tapi karena takutnya kalau di musola langsung rame, akhirnya kami berdua itu tiap azan gitu ya hilang gitu. Saya sama teman saya itu bawa tas isi mukena gitu kan, tapi kalau ditanya mau kemana gitu kan, paling kita ke bawah, kita gitu aja, padahal ke bawah mungkin pikir ke kantin atau apa. Jadi saya waktu itu juga saya belum pakai kerudung ya, jadi pakaian saya tuh masih yang tangannya tuh 3/4, roknya tuh yang di betis gitu ya, di 3/4 7/8 lah gitu ya. Jadi belum pakai kerudung, belum sama sekali. Nah terus itu kamu ke masjid gitu, jadi sholatnya di masjid. Nah itu sampai sebulanan ya, kira-kira sebulan, tiba-tiba satu sore itu teman saya ada yang nyelamatin saya, udah mau pulang. Selamat ya dok. Selamat apa? Aku mau ulang tahun loh. Aku bilang gitu hari April, bulan April itu ya. Aku ulang tahun loh, masih lama ulang tahunnya, aku bilang gitu. Terus habis itu enggak, jadi ternyata ada salah satu teman masjid ya, itu cerita ke teman-teman di kantor, kayaknya gue lihat Ica di masjid gitu. Saya panggilnya Ica di masjid. Masa sih nggak mungkin
mungkin salah lihat kali, foto-foto, kalau iya bener foto katanya gitu. Jadi ternyata mereka udah sempat gitulah, ada omongan di belakang, kemudian foto, dan karena udah yakin gitu ya, akhirnya mengucapkan selamat sore itu gitu. Terus ya udah, saya udah pikirnya tuh bukan apa-apa sih, saya maksudnya nutup pintu, saya pikir suami dulu yang tahu, keluarga dulu yang tahu, baru teman orang lain gitu kan. Ternyata Allah lain rencananya, justru teman-teman dulu yang tahu. Nah dari situ mereka sangat support saya gitu ya, langsung. Jadi bukan saya dipengaruhi mereka yang ngasih Al-Quran siapa ya, kan mungkin tujuannya itu ya, yang kantor yang mempengaruhi, padahal nggak pernah sama sekali ada yang menawarkan tentang Islam gitu. Cuman apa namanya, justru setelah tahu itu baru mereka kasih link kajian, kasih buku, kasih Quran, kasih segala macam lah gitu untuk support saya gitu sih. Itu ya terasa banget apa namanya ukhuwahnya, persatuannya gitu ya, persaudaraannya di dalam Muslim itu yang saya rasain sih gitu. Terus setelah ibu udah dari teman-teman udah pada tahu cara dari pihak keluarga, tapi belum ada yang tahu waktu itu ya? Belum ada yang tahu. Baru tahunya itu Mei, jadi Maret syahadat, April teman, Mei pertengahan itu suami gitu. Terus sampai akhirnya ibu, kalau saya waktu itu saya dengar kisah ibu sampai berpisah sama suami gara-gara ibu masuk Islam gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Maksudnya jadi harus memutuskan untuk pisah karena kan dalam Islam nggak boleh kan ya, beda agama seperti itu ya. Iya. Terus itu. Iya, tapi waktu saya nggak tahu kalau harus begitu. Jadi kalau dibilang, kan ada yang bilang juga saya masuk Islam karena mau nikah dengan orang lain beragama Islam. Itu saya nggak tahu kalau setelah syahadat tuh nggak boleh. Saya pikir masih bisa jalan masing-masing, kan saya lihat juga ada pernikahan yang satunya Muslim, satunya Kristen, misalnya kayak gitu kan. Saya pikir bisa tetap jalan aja tapi berbeda gitu. Saya nggak tahu kalau harus bisa. Tapi ya itu salah satunya ya teman saya itu yang bilang bahwa sejak kemarin kamu syahadat, kamu sudah haram dengan kamu gitu. Nah ya udah, saya pikir oh ya udah, kalau ini harga yang harus dibayar, bukan walaupun ya nggak dipungkiri kan masa keluarga ada gitu ya. Cuman selama ini bertahan kok, karena saya pikir kan memang nggak ya, semua agama ya Allah itu membenci perceraian kan sebenarnya gitu. Jadi ya saya selama ini bertahan sih. Cuman kalau memang ternyata firman Allahnya seperti itu, ya udah dijalani dulu, kan kita nggak tahu ke depan bagaimana ya gitu. Gimana, jadi ya udah saya nggak, kalau setiap ditanya kita senang kamu masuk Islam, tapi kamu mikir nggak sih punya anak dan segala macam gitu-gitu. Terus saya mikir, rencana kamu apa? Nggak ada, saya bilang. Benar-benar saya jalaninnya setapak demi setapak aja gitu ya. Yang saya tahu yang benar, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena ada pengaruh lingkungan, bukan karena ada misalnya modus-modus apalah, motif apa. Mungkin kalau kayak gitu mungkin mudah goyah kali ya. Tapi karena sudah yakin banget dengan tauhid, dengan akidah Islam itu, ya udah, jadi ya tantangan apapun ya udah dihadapin aja gitu, percaya aja Allah pasti kan kasih jalan yang terbaik gitu. Rasa kebaik sama Allah aja, dan terbukti gitu, seberat-beratnya yang kemarin dilalui itu ternyata ya lewat juga gitu kan. Alhamdulillah. Ibu ada yang nanya, ibu prakteknya di mana, katanya mau ada yang periksa gigi. Ibu praktek dokternya di mana, katanya mau periksa tuh, katanya anak-anak butuh katanya. Iya, kalau sebenarnya selama PPKM darurat ini ya, kalau rekomendasi PDGI sih memang untuk nggak berpraktek dulu kecuali darurat banget mungkin ya gitu. Nah kalau praktik saya nggak ada klinik khusus gitu, karena saya udah ninggalin anak-anak seharian, jadi saya bukanya kecil-kecilan aja di rumah gitu. Jadi lantai yang bawah itu buat klinik, tempat praktek ini saya di tempat praktek gitu di atas kamar anak. Jadi ketika nggak ada pasien ya udah saya naik gitu. Jadi nggak tega ninggalin keluar lagi. Iya. Di daerah Jakarta Barat, di Trengteng Jakarta Barat. Kalau di klik itu mungkin DRG Karisa gitu ada di map. Oh di mana Sudin kantor wali kota ya?
Kalau kantor di Wali Kota Jakarta Barat. Prakteknya bukannya di situ tapi? Kalau di situ administratif ya, jadi kita jadi auditor rumah sakit, puskes, di klinik, gitu. Nggak pegang pasien. Oh, pasiennya berarti hanya di rumah ibu aja? Ya. Oh gitu. Kirain saya di sana kantor sama praktek, kirain gitu. Enggak ya? Enggak, kalau di situ kan kita lebih ke pengawasan, pembinaan gitu. Ini Ibu saya ada pertanyaan lagi nih. Jadi segini kan, tadi kan pandangan Ibu sebelum masuk Islam nih, ya kan yang Ibu bilang dari teman-teman. Nah sekarang setelah masuk Islam nih, bagaimana pandangan Ibu tentang Islam gitu? Setelah Ibu udah mempelajari. Iya, makanya kalau ya itulah ternyata semakin dipelajari, semakin kenal Islam itu nggak bohong lah. Gampang orang tuh untuk jatuh cinta dengan Islam gitu. Kalau memang benar-benar mempelajari, mengenal gitu ya. Makin dipelajari, makin Masya Allah gitu ya. Ternyata memang yang sempurna ya hanyalah Islam gitu. Udah saya berusaha semua pertanyaan itu bisa dijelaskan, semua pertanyaan bisa dijawab, dan yang alhamdulillah itu apa ya, saya melihat itu Islam tuh fair saya ngeliatnya, jujur gitu ya, maksudnya nggak apa ya, kalau iya ya iya gitu, kalau enggak gitu, nggak direkayasa, nggak dimanipulatif dan sebagainya gitu. Jadi ya udah, itu apa adanya, itu yang disajikan gitu. Itu yang saya syukuri sih ketika melihat Islam gitu. Dan bukan apa yang nggak pakai imannya tuh bukan iman sekedar percaya aja, tapi iman yang juga bisa dibuktikan dengan dalil-dalil gitu ya. Itu nggak udah percaya aja gitu, tapi ini lebih ke apa, nggak percaya, ini ada dalilnya, ini ada buktinya, silakan lihat ke sini, coba kamu baca ini gitu. Lebih ke situ sih yang saya lihat gitu. Itu yang Masya Allah gitu, berusaha mencari celahnya gitu, tapi kok malah nggak dapat, malah makin Masya Allah gitu ya. Beruntung gitu ya orang-orang ya. Mbak Sibana juga pasti kita terus ya mensyukuri ya, nikmat iman ini, budaya ini gitu. Beruntung banget ya, saya tuh selalu terharu, selalu nangis gitu ya setiap saya ingat itu gitu. Setiap saya pikir ya Allah siapa saya gitu, sampai Allah pilih saya untuk kembali ke fitrah gitu kan. Bisa aja kan enggak gitu ya, gitu. Tapi walaupun udah kayaknya udah, menurut saya kok telat sih, baru udah punya anak 3 gini baru begini gitu ya. Cuman ya alhamdulillah ya masih ada kesempatan gitu kan. Kalau gimana kalau saya sampai akhir hayat saya tidak kembali ke fitrah sebagai seorang Islam gitu. Ini Bu Dokter, ada yang kita kedatangan mu'alafah juga nih, baru 3 minggu masuk Islam. Ini dari Australia, dia tinggal di Australia. Ibu Aisyah Kila Parisa, silakan open mic-nya. Bu Aisyah, are you there? Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai cam dong Ibu Aisyah. Pakai cam Ibu Aisyah. Ibu Dr. Karisa mau lihat tuh. Sebentar ya. Belum pakai kerudung kali. Sebentar ya, saya ngumpet dulu. Iya, ini masih ini kerudung darurat. Ada yang mau ditanya, ada yang mau ditanyakan nggak ke Ibu Dokter Karisa? Apa ya, gimana kiat-kiatnya bisa kuat istiqomah walaupun mengalami banyak rintangan, gimana bisa tetap menemukan damai dan nikmatnya di dalam Islam dan berjalan dalam ajaran Rasulullah. Itu saja. Ya silakan Ibu Dokter. Langsung dijawab ya Bu. Iya silakan. Oke. Iya. Iya. Ini sama nih, sampai hari ini saya masih pakai kerudung juga, masih belajar, nggak bisa rapi-rapi. Masih belepotan. Ini baru belasan sebenarnya ini di rumah ibu, jadi ya gitulah, ibu masih Kristen. Iya, tadi aja aku mau jawab, dia udah bilang diam, jangan berisik. Waktu itu mau takbiran di rumah dia bilang enggak, aku nggak mau denger Allahu Akbar katanya. Ya masih gitulah.
Iya. Apa ya, kalau tentang ditanya istiqomah itu satu sih ya, itu yang buat kita bisa istiqomah nggak lain nggak bukan ya pasti Allah ya. Kalau kita sendiri kan manusia itu apa ya, gampang banget untuk apa namanya kufur gitu ya, gampang banget untuk nggak apa ya, sehari rajin sehari enggak misalnya gitu ya. Tapi memang itu selalu yang saya minta gitu dalam setiap doa sujud saya itu, bahwa ya Allah buat saya bisa istiqomah, tetapkan dalam agama Islam ini seperti itu ya, karena kan Allah yang maha membolak-balikan hati gitu ya. Nah satu lagi itu saya yang nggak pernah yang saya pegang itu ya itu tadi menuntut ilmu ya. Setiap ditanya itu ya saya selalu menyediakan diri untuk menuntut ilmu gitu, untuk belajar apa aja lah gitu. Mau Islam ilmu Allah tuh kan luas banget gitu ya. Saya tuh sampai saya harus belajar apa aja ini, mengejar ketertinggalan ini ya, kita yang mualafnya di usia yang udah seperti ini gitu. Asmaul Husna itu kan udah ada 99 gitu, berikut artinya. Kemudian doa itu banyak banget gitu, bahkan untuk doa yang sekedar untuk lagi bercermin, doa berangkat, pergi, doa pulang lagi gitu kan. Seperti itu ya, kalau kita ikutin doa saat berpakaian kayak gitu, itu kan banyak sekali ya itu. Nah itu saya istilahnya saya list gitu ya, apa aja sih yang harus saya pelajari. Ada hadis, ada Quran gitu, ada doa-doa itu, terus itu saya pelajarin, terus saya bagi tuh jadwalnya gitu. Pokoknya saya harus selalu baca Quran setiap habis sholat fardu gitu. Ada lebih waktu, alhamdulillah gitu ya, bisa lebih banyak lagi. Terus waktu-waktu khusus kayak kemarin 1 sampai 10 Zulhijjah kan kita memang harus perbanyak amal soleh. Kebetulan saya bareng-bareng dengan MCI bisa 3 juz sehari gitu, karena kita ngejar supaya 10 hari khatam gitu ya. Ramadan juga kan kita ngejar supaya dalam 30 hari khatam gitu. Nah kayak gitu sih. Dengan belajar itu, dengan menuntut ilmu itu, insya Allah waktu kita misalnya mau malas sedikit gitu ya, mau nawar-nawar dikit gitu ya, itu kita ingat, oh iya keutamaannya kan ini ya gitu ya. Jadi ya kita rugi kalau sampai kita kehilangan itu gitu ya, kalau kita nggak melakukan itu sih yang paling membantu saya banget gitu. Jadi saya nggak mau lewatin 1 hari pun tuh nggak ada ilmu yang saya dapat gitu, nggak mau ilmu yang saya pelajarin. Jadi takutnya loss aja gitu ya sebagai manusia gitu. Sama satu lagi itu ini kan hadisnya dibilang kan ya Nabi Muhammad Rasulullah bilang kalau kita harus selalu basahi lisan kita dengan zikir gitu ya. Itu sih yang paling, apalagi ibu yang baru 3 mingguan ya, itu saya rasakan betul itu 3 minggu 1 bulan itu kan saya malah yang dapat ujian penipuan itu ya, kena penipuan masker kalau mungkin ada yang dengar. Nah itu bisikan setannya tuh besar banget gitu ya, kayak saya yang menghancurkan keluarga dan sebagainya. Tapi ketika kita nggak lepas dari zikir itu Masya Allah itu makin kita dikuatkan gitu ya. Zikir tuh amalan yang ringan banget sebenarnya, kayaknya cuma diulang-ulang aja, kayak di dalam hati aja pun bisa gitu. Tapi itu Masya Allah pahalanya kan besar banget ya. Dan itu benar-benar membantu banget untuk kita tuh bisa ngerasain kehadirannya Allah. Kita tuh bisa kayak bergantung sepenuhnya sama Allah gitu ya, 24/7 kita connecting to God gitu. Jadi waktu kita lepas dari zikir udah deh, biasanya kita akan lebih banyak berpikir ke diri kita gitu, berpikir kita kemampuannya terbatas, kita gini gitu, kayaknya ngelihat ke kondisi aja gitu ya, nggak mungkin lah keluarga aku bisa nerima hidayah atau apa misalnya gitu, agak sulit lah itu gini-gini, atau mungkin nggak mungkin lah aku hafal Quran ini susah banget gitu ya, atau gimana gitu. Nah tapi kalau kita zikir itu kita semakin membesarkan Allah dan kita makin melihat kebesaran Allah dan apa sih yang susah buat Allah gitu kan ya, gitu. Itu sih yang
paling saya rasain. Belajar terus ilmu, terus jangan tinggalin zikir aja. Zikir mau yang paling gampang pun sekalipun cuma sekedar istighfar aja itu udah membantu banget gitu ya. Itu sih. Semoga menjawab ya Bu Aisyah. Semoga menjawab. Terima kasih atas wejangannya. Terus jangan lupa sholat juga Ya kali sih. ya Bu Dokter ya. Ya, itu udah jelas tuh, udah cuma sabar sama sholat penolong ya, betul itu tuh saya waktu itu gitu ngalamin sampai mau kena pun nggak ada, itu saya pakai yang ada aja, pakai spray, pakai apa, kalaupun nggak pun ya udah Allah tahu lah ya, bukan saya nggak mau nutup aurat gitu ya, gitu. Tapi itu kayak tayamum dan sebagainya itu ya demi cuman penolong kita, siapa lagi gitu ya, ya sabar dan sholat itu penolong kita. Jadi itu sih Bu, apa kayak tadi ya, kita ini aja, kita nikmatin aja prosesnya ya. Kan rasanya memang kayaknya pengen langsung gitu ya, buru-buru yang pengen kita kejar gitu ya. Tapi kalau kayak gitu nanti kita kayak mungkin takutnya gampang jadi jenuh, gampang jadi bosan ya. Jadi mending nggak apa-apa, sedikit-sedikit kita memang khususkan waktu sekitar 1 jam, 2 jam. Kalau belum bisa tiap sholat fardu mungkin sekedar segitu, tapi konsisten istiqomah itu tetap bermakna gitu kan ya. Dan kita memang nggak perlu sih bandingkan dengan pencapaian orang lain gitu-gitu ya, karena apa namanya, apalagi kalau kita bandingin sama yang sudah muslim dari lahir gitu kan ya, olahnya bagus banget gitu rasanya, aduh Jadi lantunan pintar. baca Qurannya bagus banget gitu kan. Itu sempat saya begitu juga, ya Allah pengen banget kayak gitu, kayak sampai kayak nyanyi gitu ya. Allah tahu ya, saya tuh gini, saya aja udah sampai yang waktu mau ngafalin Quran tuh udah mikirnya gini, ya Allah, ya aku belajar aja ya Allah, aku ikhtiar aja ya Allah. Cuma kalau misalnya kan pun nggak apa-apa juga, semoga Allah udah catat niatku ini. Kan memang Allah bilang gitu ya, kalau kita niat kebaikan baru kita niat aja sudah dicatat sama Allah ya pahalanya ya. Nah tapi apalagi waktu kita melakukannya gitu. Dan tapi kalau sebaliknya kita niat buat jahat itu belum dicatat sampai kita benar-benar melakukannya. Jadi kayak gitu, saya kebanyakan dimulai dari niat seperti itu. Kayak saya belum bisa naik haji lah, saya pikir, tapi apa sih yang bisa saya niatkan gitu ya, belum bisa naik haji, oh ya udah gimana, belajar dulu deh, paling gampang kan nggak pakai keluar uang, belajar dulu deh fikihnya haji dan umroh gitu. Apalagi oke, mau buka tabungan haji deh, oke, tapi masih harus katanya minimal 25 juta, ngumpulin dulu deh uangnya 25 jutanya gitu. Jadi hal-hal kecil itu saya percaya Allah pasti perhitungkan semua itu ya. Kayak kita mau lepas dari riba, itu juga saya mulai dari yang kecil-kecil dulu. Apa ya udah deh, buka rekening yang apa syariah gitu ya misalnya ya, walaupun mungkin belum murni syariah banget gitu ya. Terus kemudian apa sih yang bisa kita lakukan, ya udah jangan adapun kartu kredit ya udah jangan dipakai gitu misalnya, kayak gitu. Atau apa namanya ya, berusaha lah gitu, yang udah terlanjur yang masih ada cicilan nih gitu kan, ya udah selesaikan, tapi habis itu ya kita berusaha nggak lagi gitu, karena untuk langsung mungkin nggak bisa langsung juga gitu ya, banyak hal yang itu. Tapi saya percaya Allah itu paling tahu lah gitu, asal jangan kita malah gampangin juga. Kalau sebaliknya nggak apa-apa ya Allah kan semua gitu kan misalnya gitu kan, itu juga nggak gitu juga ya kan, pasti kita tahu juga lah siapa diri kita gitu kan, maunya kita gimana, yang aslinya paling tahu itu kan kita sama Allah. Ya kalau ngelihat Ibu Karissa ini sebenarnya bisa menjadi sumber inspirasi gitu ya untuk muslim yang dari lahir. Kadang kan muslim yang dari lahir aja belum tentu semangatnya itu seperti Bu Dokter gitu kan dalam mempelajari Islam gitu. Malah kadang-kadang ada yang udah lama jadi muslim tapi belum bisa ngaji gitu kan, belum tahu Iqra gitu. Jadi justru kan semangatnya itu lebih bersemangat yang para mu'alaf-mu'alafah ini kalau menurut saya gitu kan. Ini Ibu Dokter nih, saya kalau boleh tahu, mungkin pemirsa ada yang belum tahu, Ibu Dokter jadi mu'alafah udah berapa lama? Dari 15 Maret 2020 syahadatnya. Berarti udah satu tahun 4 bulan ya. 1 tahun 4 bulan ya. Terus ketika Ibu menjadi seorang mu'alafah ada kesulitan dalam melakukan ibadahnya nggak? Misalkan tadinya kan kita nggak usah bangun pagi, subuh sholat, terus harus bangun pagi, harus
mungkin puasa di bulan Ramadan 30 hari, ada kesulitan nggak ketika melakukan itu pertama kali? Ya, alhamdulillahnya saya itu di agama yang sebelumnya juga saya bangun pagi juga di agama yang sebelumnya kan ada namanya saat teduh ya. Jadi itu memang pagi-pagi juga memang menyembah Tuhan gitu, baca kitab gitu ya, berdoa juga. Jadi mirip sih. Kemudian tentang puasa, saya jalanin puasa juga di agama yang sebelumnya, tapi mungkin syariatnya beda ya gitu kan. Nah, tapi ya alhamdulillahnya sejauh ini sih Allah mudahkan untuk bisa menjalani yang Islam, termasuk yang haram-haram itu nggak tersiksa sih, maksudnya memang mungkin itu Allah udah jaga kita betul ya. Kalau apa namanya, kita memang sebenarnya fitrah kita itu adalah Islam gitu. Jadi saya memang nggak bisa makan apa yang dulu kalau ada pilihan lain selain babi pasti saya pilih yang lain. Kemudian minuman keras atau alkohol saya nggak bisa, itu pahit buat saya gitu ya gitu. Jadi alhamdulillah nggak sulit sampai sejauh ini ya, mudah-mudahan terus seterusnya. Cuma memang kan kita ya tadi yang saya bilang, saya bertahap belajar. Yang baru lagi saya pelajari nih buat saya istiqomah, mudah-mudahan bisa istiqomah juga tentang bersiwak gitu ya. Kan saya udah dengar juga tentang keutamaan bersiwak gitu ya, tapi saya pikir apalagi saya sebagai dokter gizi, kayaknya kok ribet itu ya, kayaknya kok kayu-kayuan bayangan saya gitu ya. Nah gitu, akhirnya saya udahlah biar ada tetap melaksanakan sunnahnya, saya cuma beli odolnya aja yang mengandung siwak, kemudian mouthwashnya aja yang mengandung siwak, sampai pada akhirnya berapa lama berlangsung seperti itu, sekitar 1-2 minggu inilah ya, itu saya akan saya terus ya mempelajari gimana ya tips-tips orang tuh bisa menghafalkan Quran gitu ya, pengen tiap hari ada upgrade gitu kan ya. Ya saya mempelajari cara-cara orang yang diulang berapa kali gitu dan sebagainya, tapi saya tertarik nih dalam satu yang saya pelajarin itu, salah satunya itu tipsnya itu sebelum kita membaca Quran, menghafalkan Quran itu bersiwak. Kan saya kaget kok ada itu gitu. Nah ternyata ya karena itu kita kan mau melafalkan firman Allah ya gitu ya, kalam Allah gitu. Jadi apa namanya ya, alangkah baiknya ya tempat keluarnya firman Allah ini ya yang bersih, yang sudah disucikan seperti itu ya. Jadi mulai tuh dari, nah itu yang tadi saya cerita, ketika kita menuntut ilmu, makanya kenapa ya dibilang hadisnya kan barang siapa yang menyusuri jalan menuntut ilmu dimudahkan jalan menuju surga ya kan. Terus kalau juga tentang kita mengikuti sunnah-sunnah adab Rasulullah, mungkin kita pun belum tahu fungsinya, manfaatnya apa, asal kita niat kita cuma mau ya udah kita mau taat aja karena kita mencintai Rasulullah, kita mau meneladani Rasulullah, ya udah manfaatnya itu bonus gitu. Jadi ketika ini oh gitu, ya deh, coba deh saya, kan katanya banyak di toko herbal, tapi berapa lama ini selama PPKM ini saya nggak pernah jalan belanja gitu kan, apalagi ke toko herbal. Ya udah saya online, saya beli siwak itu, ternyata ada yang pakai holder, jadi itu nggak ribet, benar-benar praktis banget. Malah kalau biasanya bawa odol dan sikat gigi, ini kan cuma bawa siwak aja, itu udah berfungsi sebagai sikat giginya, dan kandungan di dalam siwaknya itu sendiri seperti kandungan yang ada di dalam pasta gigi gitu, bahkan lebih dari itu gitu, bahan aktifnya lebih dari kandungan dalam. Dan Masya Allah itu bener-bener terasa banget gitu ya. Kebetulan saya memang nggak ada masalah di gigi mulut ya, jadi nggak bisa yang terlalu bandingin banget. Cuman yang paling saya baru rasa 1-2 minggu ini memang setelah pakai siwak itu, kalau biasa kita sikat gigi, kita pegang lagi permukaan gigi kita masih ada yang agak licin-licin kayak gitu ya, tapi kalau pakai siwak tuh langsung keset gitu semua permukaannya gitu. Terus berarti kan rasanya pasti lebih bersih ya. Kemudian itu padahal nggak pakai odol gitu ya, itu cuman itu aja kita gininya itu segar, nafas, lidah juga ikut disikat sampai kan katanya hadisnya sampai kayak mau muntah gitu ya, gitu ya. Itu lidah, ketika lidah kita dibersihkan dari itu, terus saya rasa kayak dia agak asin-asin sedikit ya rasanya ya, rasanya kayu itu. Nah itu saya lagi mikirin juga, oh iya itu seperti kalau zaman dulu ada pasta gigi baking soda, rasanya asin ya. Dan sikat pasta gigi itu kalau di luar itu sebenarnya rasanya nggak kayak di sini yang manis gitu. Memang kalau di luar itu yang bagus pasta giginya itu yang asin rasanya. Kenapa? Karena kan dia sifatnya basah, jadi asam mulut kita ketemu basah itu netral. Jadi
tegar di mulut gitu. Ketika pH di mulut, derajat keasaman di mulut itu netral, itu segar di mulut. Itu yang baru saya rasakan sih. Di samping otomatis banyak ya manfaatnya gitu, tapi yang baru saya alami sendiri 1-2 minggu ini ketika cobalah gitu menaati bersiwak beneran gitu, bukan dengan pasta giginya aja atau dengan mouthwashnya aja gitu, ternyata Masya Allah gitu ya. Dan mudah-mudahan ya jadi memang lebih cepat ngapalinnya gitu. Jadi saya nggak tahu ya apa gimana gitu, tapi ya itu yang kerasa sih. Itu cara pakainya biasa aja gitu ya dok? Cara pakai siwaknya biasa aja ya? Oh. Iya. Itu satu kali pakai atau bisa dipakai berulang-ulang? Pakai berulang-ulang. Jadi kalau misalnya sampai udah rusak, kita potong aja lagi gitu kan, dia kan kayak kayu, batang kayu gitu, nanti baru habis pendek baru diganti. Dan itu tadi menjawab pertanyaan ibu yang apa kesulitannya, itu kadang kita kan merubah kebiasaan yang selama ini itu kan, jadi katanya bersiwak itu sebelum atau sesudah kita bagian yang menyuci tangan waktu wudhu. Jadi saya taruh di tas pergi-pergi, saya taruh gitu ya. Jadi untuk supaya saya nggak punya alasan bahwa oh iya siwaknya di bawah, siwaknya di atas, siwaknya ke bawah gitu. Jadi itu saya seminimal mungkin lah gitulah semua excuse itu gitu. Jadi ya itu pokoknya kita pinter-pinter lah gitu. Ketika kita yang paling tahu lah lemahnya kita di mana gitu kan, lupa lah atau segala macam, ya udah saya taruh seperti itu aja. Toh murah itu satu box 60.000, isi selusin 12 berarti 5.000-an ya satu batang kayunya itu. Bisa dipakai gitu. Satu batang kayu itu berapa kali pakai? Saya belum tahu nih karena baru 2 minggu ini dan saya belum potong lagi, jadi masih aman-aman aja, masih baik-baik aja gitu. Oh sampai rusak jadi baru dipotong gitu? Nah gitu, paling dipotongnya tiap 1 senti, dia panjangnya sekitar 15 senti satu kayu siwak itu. Jadi kalau mau dicoba, Masya Allah saya tadi juga pada saat saya lagi wudhu ya Bu ya? Pada saat lagi wudhu langsung dipakai gitu? Dipakainya, saya pikirkan juga setelah wudhu baru bersiwak atau sebelum berwudhu kita bersiwak, tapi ada salah satu yang saya baca itu katanya di saat sebelum atau sesudah mencuci tangan. Jadi mungkin sebelum kita ke kepala, ke kuping dan kaki ya gitu. Jadi masih di area muka mungkin maksudnya itu ya. Jadi ya itu yang kesulitan itu mungkin yang kayak saya merubah kebiasaan yang selama ini nggak pakai siwak beneran gitu. Itu sih mungkin yang hal-hal yang kayak gitu ya Bu, kita menerapkan sunnah-sunnah itu yang waktu awal-awal banget kayak Ibu Aisyah mungkin tentang ini kan, langkah kaki aja kan, mau masuk kamar mandi kiri, pas keluar kanan. Itu kadang saya pernah berlibat itu Bu, mau keluar kaki kiri, kaki kanan itu ya. Terus pas ke masjid udah lagi masuknya justru kaki kanan, keluar kaki kiri. Itu benar-benar tuh saya sampai jalan tuh pelan-pelan sampai saya pikir-pikir gitu. Tapi ya itu Masya Allah ya, cara itu, tapi itu bikin kita ingat sama Allah kan. Itu bukan apa-apa kan, kita bukannya mau sosokan apa ya ribet banget atau gimana, karena kita lakukan karena kita mencintai Rasulullah, karena kita mencintai Allah gitu kan, gitu ya, melakukan itu gitu. Nggak tahu juga kenapa kanan dan kiri ini gitu kan gitu, tapi ya udah dijalanin aja gitu. Insya Allah kan pasti Allah hitung itu sebagai ketaatan gitu. Kita nggak tahu itu manfaatnya, itu bonus lah. Terus kalau menurut Ibu, kalau Muslim secara kafah itu seperti apa Bu? Pengertian Muslim secara kafah menurut Ibu? Iya, ini kan apa namanya, di Al-Quran bilang itu ya, memang kita masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan, cara kafah gitu. Kalau kita tahu bahasa Arabnya Islam atau Muslim itu kan orang yang menyerahkan diri ya, gitu kan, orang yang berserah diri gitu. Salah satu artinya, atau ada lagi Islam tuh selamat gitu ya. Nah, sedangkan kafah itu sepenuhnya gitu, seluruhnya. Jadi ya kalau menurut saya itu ya, kalau Muslim yang kafah adalah Muslim yang sadar semua untuk menjalankan semua ajaran syariat Islam, nggak pilih-pilih gitu. Kalau bagian yang suka dia jalankan, yang nggak suka dia nggak jalankan gitu. Kayak tadi saya tentang bersiwak, sempat awal mikir sebagai dokter gigi saya agak mikir juga,
apa nggak kasar itu, apa nggak gigi jadi terkikis itu kena kayu, ternyata soft loh itu, dan sampai sekarang nggak apa-apa gigi saya, gusi saya gitu. Saya sempat mikir apakah itu aman ya secara medis, ternyata WHO pun sudah mengakui gitu bahan itu aman digunakan untuk, apalagi digunakan dalam pasta gigi pun aman gitu kan. Apa namanya ya udah yakin aja gitu ya gitu. Nah sempat itu kemudian misalnya kita mau, Suaranya Bu nggak ada Bu. kenapa? Udah suara Tadi sempat ke-mute tadi. Ini karena ada telepon masuk karena pakai HP, mohon maaf. Nah itu kemudian apa namanya seperti itu ya. Jadi kita kalau bisa nih gitu ya, walaupun ini kita semua proses belajar itu nggak pilih-pilih semuanya ajaran itu gitu kan. Kalaupun belum bisa ya apa namanya pelan-pelan lah gitu ya, supaya kita biasa menjadi muslimah yang kafah gitu. Nah apa namanya termasuk apa yang paling masih kontroversial, poligami sekalipun ya gitu kan, itu yang paling awalnya agak nggak bisa diterima gitu, tapi ketika dipelajari, kalau dipelajari itu sebenarnya itu masya Allah, sebenarnya itu benar-benar solusi untuk yang bukan itu suatu excuse untuk membolehkan orang apa ya tempat melampiaskan nafsu dan sebagainya. Justru itu sebuah beban sebenarnya untuk orang yang melaksanakan poligami itu kan ya, karena di situ ada hak anak yatim, di situ ada hak janda gitu ya. Jadi itu masya Allah gitu kalau kita pelajarin hal-hal yang mungkin awalnya kita mungkin kita sendiri gitu ya, kalau punya suami misalnya nggak akan rela lah aku di poligami atau gimana gitu ya. Tapi ya itu dia, kalau kita menjadi muslim yang kafah itu semua ajaran itu harus kita itu ya insya Allah ya semuanya kalau dilakukan dengan benar, bukan sekedar dilakukan tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang betul gitu tentang syariat Islamnya gitu. Iya. Kalau menurut Ibu Menjawab ya Bu? Udah. Jadi harus secara keseluruhan gitu ya. Jadi jangan setengah-setengah gitu kan, maksud Ibu kan dalam menjalankan syariat Islam. Nggak enak nggak diambil gitu ya. Dipilih-pilih gitu kan. Kalau menurut Ibu kan kita nggak bisa pilih-pilih gitu, kayak kita lagi makan di apa namanya all you can eat gitu ya. Kayak prasmanan gitu ya, kayak prasmanan gitu, bisa kita pilih-pilih gitu yang kita suka, yang kita nggak suka gitu.